tidak berlebihan kalau kami juga sesuai dengan banyak tokoh masyarakat yang meminta agar penanggung jawab dari keamanan di Indonesia, yaitu Kapolri, itu mengundurkan diri, ya, tidak perlu menunggu sampai dia dicopot atau dipecat oleh presiden. Sudah terlalu berat Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto untuk kemudian mengendalikan dan sendirian. Dan kita lihat 2 hari yang lalu, kita lihat tampak sekali bahwa Presiden Prabowo tampak sendirian dalam mengatasi ini, meskipun sudah mencoba mengumpulkan ketua-ketua partai dan juga mengumpulkan jalan kabinetnya, tapi tidak ada kehadiran seorang yang harusnya mendampingi dia, yaitu orang nomor 2 di Indonesia, yaitu namanya Wapres, ya, Gibran Rakabuming Raka, itu nampak, ya. Bahkan yang bersangkutan tampak asik membuat pertemuan ojol-ojolan, ya, drama yang ada di Istana Wakil Presiden. Dan kita sudah dengar dari setidaknya 2 organisasi, ya, serikat pekerja dari ojol dan juga organisasi ojol itu menyatakan mereka itu bukan driver ojol yang sebenarnya. Meskipun ada juga klaim yang kemudian mengatakan mereka itu adalah ojol pribadi yang langsung tergabung dengan aplikator, tapi artinya itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Bahkan netizen yang sangat cerdas itu bisa kemudian mendetak, ya, mereka banyak sekali yang sebenarnya profesinya adalah caleg, ya, caleg gagal juga dari salah satu partai, lagi-lagi partai yang nggak punya ijazah itu, ya, gitu, partai yang simbolnya gajah itu yang kemudian ikut di dalam pertemuan itu dengan sepatu-sepatu yang sangat mewah yang mereka kenakan. Ini sama sekali tidak pantas. Meskipun setelah itu Wapres berusaha dengan membagi-bagi bunga kepada pengendara-pengendara ojol, itu sikap yang hanya meniru sikap dari bapaknya, yang sifat dari bapaknya itu ditulis Dr. Tifa dengan luar biasa, dipelajari dalam buku ini, tapi itu artinya sangat-sangat tidak pas, ya. Jadi artinya begini, kita tetap terus konsisten meskipun, ya, kita berdoa dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia dijauhkan dari bencana yang ada, tapi kita tetap kejar terus bagaimana yang dilakukan juga oleh sahabat-sahabat kita atau oleh kelompok sekretariat bersama atau Sekber Civil Society yang di dalamnya juga ada para purnawirawan prajurit TNI Polri yang mendesak betul 2 hal, yaitu apa? Adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran Rakabuming Raka. Ditambah yang ketiga, copot Kapolri. Jadi kita tetap konsisten dengan itu dan kita tetap mengejar bagaimana kelanjutan dari ijazah palsu yang ada. Dan yang paling menarik, ini hal yang baru, ya. Saya mendengar kabar gitu, atau bukan mendengar, tapi ini sudah ada putusan. Pada beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 Agustus 2025, Komisi Pemilihan Umum itu mengeluarkan sebuah keputusan KPU. Yang ini keputusan ini sangat-sangat tidak masuk akal. Karena keputusan nomor 731 tahun 2025, mereka melakukan perubahan yang penetapan persyaratan untuk pasangan presiden dan wakil presiden itu kemudian dikecualikan, ya, artinya sebagai informasi publik. Artinya ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Padahal ini hanya keputusan KPU di bawah undang-undang. Jadi ini pelanggaran hukum yang ada. KPU berusaha lari dari tanggung jawab. Mereka tidak mau support atas data-data presiden dan wakil presiden. Padahal itu yang memang lagi kita kejar sekarang. Dokumen pendaftaran untuk Joko Widodo yang kemudian didaftarkan ke KPU, ya, makanya mereka berusaha melindungi ketika data-data itu tidak ada. Jadi makin banyak sekarang kebohongan-kebohongan yang ditampakkan dan tampak sekali mereka melawan dari keputusan-keputusan yang sudah ada di atasnya. Jadi ini sangat tidak bagus dan kita tetap terus mengejar bagaimana adili Jokowi, makzulkan Gibran dan juga copot Kapolri. Saya kira itu dulu tambahannya.